fondasi filosofisnya gimana? Katanya nyambung sama tokoh-tokoh kita ya? Dukung terus channel ini dengan like, komen, dan share ya. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Yang belum subscribe, tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih. Selamat datang di pembahasan kita. Hari ini kita bedah bareng ya, pembelajaran mendalam. Oke, siap. Fokusnya jelas nih, kita mau kupas tuntas konsep pembelajaran mendalam. Atau kita singkat aja PM ya, biar gampang. Boleh, PM. Kedengarannya juga lebih ringkas. Nah, misi kita kali ini apa? Ya, kita pengen ngerti lah, PM itu apa sih? Terus kenapa ini kok disebut-sebut penting banget buat pendidikan kita di Indonesia? Ya, terutama buat ngadepin tantangan ke depan ya. Betul, tantangan yang kompleks, terus juga buat ngatasin ya isu-isu yang udah sering kita dengar lah, kayak skor literasi PISA kita yang perlu ditingkatkan. Sama soal kreativitas, berpikir kritis juga ya. Nah, itu dia. Tapi penting nih buat dicatat di awal. PM ini bukan kurikulum baru loh ya. Bukan kurikulum baru. Tepat sekali, kerangka berpikirnya lah. Mari kita bongkar pelan-pelan ya. Inti PMI itu sebenarnya apa sih? Sebenarnya intinya itu fokusnya biar pembelajar, ya Anda semua, itu pahamnya mendalam. Paham mendalam. Maksudnya? Maksudnya nggak cuma hafal aja gitu, tapi benar-benar ngerti konsepnya, terus bisa pakai ilmunya itu di situasi yang beda-beda, aplikasi gitulah. Oke. Jadi bukan cuma tahu, tapi bisa pakai ilmunya ya? Nah, dan ini sebenarnya kalau kita lihat kayak nyambung sama upaya-upaya sebelumnya kan? Oh ya, kayak apa tuh? Kayak dulu ada CBSA, ingat kan? Cara belajar siswa aktif. Terus ada Pakem juga. Oh iya, Pakem. Pembelajaran aktif, kreatif, efektif, menyenangkan yang implementasinya kadang masih ya gitu deh ya. Masih ada kendalanya di lapangan, jadi PM ini mencoba melengkapi, menyempurnakan. Menarik. Terus kalau fondasi filosofisnya gimana? Katanya nyambung sama tokoh-tokoh kita ya? Nah, ini yang seru. Ternyata akar pemikiran PM ini selaras banget loh sama gagasan tokoh pendidikan Indonesia. Wah, siapa aja tuh? Ya, yang paling jelas Ki Hajar Dewantara. Dengan konsep kemandiriannya, sistem Among, taman siswanya itu kan ruhnya dapat banget. Masuk akal. Terus? Ada juga Kiai Ahmad Dahlan yang melihat pendidikan itu alat perubahan sosial. Kiai Hasim Asy'ari juga fokus ke iman, takwa, kesejahteraan. Wah, lengkap ya. Bahkan Ki Bagus Hadikusumo soal berpikir tingkat tinggi, Romo Mangunwijaya soal pendidikan pembebasan. Sampai ke Syekh Azhar Nuji soal adab belajar, itu ada benang merahnya loh. Intinya apa dong dari semua itu? Intinya sama, menempatkan Anda, peserta didik, sebagai pusatnya. Terus, suasana belajarnya itu memuliakan, menghargai, dan pengembangannya utuh. Utuh gimana maksudnya? Ya mencakup semua aspek, olah pikir, olah hati, olah rasa, sama olahraga. Jadi manusia seutuhnya gitu. Oke, paham. Nah, ini nih sering ada yang agak bingung, PJM di pendidikan ini sama nggak sih sama deep learning yang di komputer itu? Wah, itu perlu diluruskan. Beda banget ya. Beda ya? Gimana bedanya? Ya, deep learning di komputer itu kan soal AI, mesin belajar. Kalau PJM di pendidikan ini, sejarahnya beda. Munculnya udah dari tahun 70-an. Oh, udah lama ya? Iya, sebagai lawan dari pembelajaran dangkal atau surface learning. Terus berkembang di era 90-an, 2000-an, banyak dipengaruhi teori konstruktivisme. Konstruktivisme. Yang intinya kita bangun pemahaman sendiri itu ya. Kayak Piaget, Vygotsky gitu. Nah, betul. Sama fokus ke keterampilan abad ke-21. Sekarang makin terintegrasi sama teknologi, isu global, tapi intinya tetap paham mendalam dan bisa dipakai di dunia nyata, bukan soal algoritma mesin. Sip, jelas ya bedanya. Nah, kalau kita kaitkan ke gambaran besarnya, teori-teori belajar apa aja sih yang mendukung PM ini? Ada beberapa yang relevan banget. Misalnya, model 3P dari Biggs and Moore, Presage, Process, Product. Itu gimana intinya? Itu mendorong kita buat memaknai apa yang dipelajari, terus mengaplikasikannya secara nyata, lalu refleksi, siklus gitu. Oke, ada lagi? Ada pembelajaran berbasis pengalamannya Kolb, itu juga siklus. Mengalami, merefleksi, menyimpulkan, mencoba lagi. Penting banget ini buat PM.
Bener juga. Sama satu lagi mungkin Habits of Mind dari Costa and Kalik tentang kebiasaan berpikir yang efektif. Kayak gigih, berpikir fleksibel, metakognisi. Wah, banyak ya pendukungnya, jadi intinya mendorong kolaborasi, pemahaman mendalam, motivasi intrinsik. Iya, dan relevansi dengan dunia nyata. Plus, jangan lupa, PM ini juga sangat mendukung pendidikan yang inklusif, nggak ninggalin siapapun. Oke, nah katanya PM ini punya 3 prinsip kunci ya, yang 3B itu. Betul, 3 prinsip utama, berkesadaran atau mindful, bermakna atau meaningful, dan menggembirakan atau joyful. Coba kita bedah satu-satu deh. Berkesadaran itu gimana? Mindful. Mindful itu intinya hadir penuh saat belajar. Jadi nggak sambil mikirin yang lain. Terbuka sama pengalaman baru, pikirannya juga lentur, nggak kaku. Oke, terus yang kedua, bermakna, meaningful. Nah, bermakna ini penting banget. Maksudnya, kita bisa ngaitin info baru sama apa yang udah kita tahu atau alami sebelumnya. Biar nyambung gitu ya. Ya, dan yang paling penting, relevan sama dunia nyata kita. Jadi menjawab pertanyaan klasik, buat apa sih saya belajar ini? Haha, ya bener banget itu. Oke, yang terakhir, menggembirakan, joyful. Wah, ini kedengarannya ideal banget ya. Iya, emang kedengarannya ideal. Tapi intinya adalah melibatkan emosi positif. Rasa penasaran, semangat, antusiasme. Motivasi dari dalam diri gitu ya, bukan karena paksaan. Betul. Dan didukung lingkungan belajar yang nyaman, yang memenuhi kebutuhan psikologis kita. Ini nyambung ke pemikiran Dewey, Gardner, Fullan juga. Tapi kan tekanan ujian, target kurikulum itu nyata. Gimana menyeimbangkannya dengan menggembirakan ini? Nah, itu dia tantangannya. PM nggak meniadakan asesmen atau target, tapi berusaha menyeimbangkan. Proses belajarnya dibuat lebih manusiawi, lebih engaging. Oke, terus gimana dukungan legal atau sosialnya di Indonesia? Apakah PM ini sejalan sama aturan kita? Justru sangat sejalan. PM ini inline banget sama amanat UUD 1945 kita mencerdaskan kehidupan bangsa. Ingat loh, ini bukan cuma SDM per individu, tapi kehidupan bangsa secara utuh. Bener juga ya, lebih luas maknanya. Dan UU Sisdiknas juga mendukung. Bahkan prinsip 3B tadi itu pas banget sama PP 57 tahun 2021 yang bilang suasana belajar harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi. Wah, cocok ya berarti. Cocok banget. Relevan juga buat UU Disabilitas, memastikan semua bisa belajar. Dan buat vokasi di UU Cipta Kerja, karena fokusnya kan ke aplikasi nyata. Kalau contoh penerapannya di kurikulum kita selama ini, gimana? Apa udah ada jejak-jejak PM? Sebenarnya kalau kita mau jujur, roh atau semangat PM itu udah ada jejaknya dari dulu. Oh iya, di mana aja tuh? Ya, CBSA tadi kan mendorong sisma aktif. Kurikulum 1994 udah ngomongin proses kebermaknaan. Pakem pengen suasana belajar menyenangkan. Iya juga ya. Terus KTSP dan K13 ada pendekatan tematik, saintifik, sampai kurikulum merdeka sekarang yang fokusnya ke kompetensi esensial, karakter, fleksibilitas, itu semua kan ada irisan kuatnya sama PM. Jadi bukan barang yang benar-benar baru dari nol ya, lebih ke penajaman dan integrasi mungkin. Bisa dibilang begitu, menyempurnakan dan membuatnya lebih sistematis. Ada contoh negara lain yang udah menerapkan PM ini secara lebih eksplisit? Ada. Contoh yang sering disebut itu Norwegia. Mereka pakai PM sebagai kerangka kerja eksplisit buat kurikulum 2020 mereka. Oh iya, gimana cara mereka? Mereka sengaja mengurangi jumlah konten pelajaran. Biar apa? Biar bisa lebih fokus ke pemahaman mendalamnya. Ah, menarik. Jadi kualitas di atas kuantitas ya? Betul. Fokus juga ke transferable skills, kemampuan lintas bidang kayak problem solving, komunikasi. Sama ada 3 tema antar disiplin. Kesehatan, demokrasi, dan keberlanjutan. Tujuannya apa tuh? Biar siswa itu belajar cara belajar, jadi nggak cuma tahu fakta, tapi bisa pakai pengetahuannya di situasi baru, di kehidupan nyata. Asesmen formatif jadi kunci di sana. Selain Norwegia? Negara lain kayak Jerman dengan sistem vokasinya yang kuat, Finlandia dengan pembelajaran berbasis proyeknya, Australia, Jepang, Korea Selatan, mereka juga menerapkan prinsip-prinsip yang mirip. Intinya sama. Pembelajaran kontekstual, antardisiplin, berbasis masalah atau proyek nyata, itu efektif buat kompetensi masa depan.
Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, apa artinya semua ini buat Anda para pendengar? Ya, intinya PM ini adalah pendekatan yang komprehensif, menyeluruh, mengintegrasikan olah pikir, hati, rasa, raga. Tujuannya tadi ya, pemahaman mendalam dan bisa menerapkan ilmunya di kehidupan nyata. Betul. Dan cara mencapainya lewat 3 prinsip tadi, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Jadi ini bukan sekedar konsep baru atau tren sesaat gitu ya. Bukan, ini lebih ke upaya fundamental untuk transformasi pendidikan kita, biar bisa menjawab tantangan zaman dan juga amanat konstitusi kita sendiri. Oke, nah sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa jadi bahan renungan buat Anda di rumah ya. Ya, boleh. Gini, kan kita tahu ya, sejarahnya banyak upaya perbaikan pembelajaran di Indonesia yang semangatnya mirip-mirip PM ini. Tapi seringkali, terkendala di implementasi. Nah iya betul, seringnya gitu. Pertanyaannya mungkin gini, tantangan konkret apa sih yang paling krusial buat diatasi kali ini agar PM ini nggak cuma jadi dokumen bagus, tapi benar-benar bisa mendarat, bisa dijalankan secara efektif di setiap kelas? Supaya pendidikan berkualitas yang merata itu bukan cuma mimpi ya. Persis, itu mungkin yang bisa kita pikirkan bersama. Terima kasih sudah menonton channel ini.